Pagi-pagi habis olahraga emang paling enak sarapan. Yuk, buka dulu ah. Kok basah ya? Kan di dalamnya nggak ada air. Kok bisa basah dari mana ya? Aneh. Coba kita lap dulu aja deh. Kok bisa keluar airnya ya? Dari mana airnya ini? Oke, coba deh. Kita lap dulu aja deh ya. Terus kita tutup lagi. Kita lihat beberapa saat apa yang terjadi. A few moments later. Ternyata masih basah juga. Malah airnya lebih banyak. Kira-kira kenapa ya? Padahal di dalam Magicom ini tidak ada airnya. Kok bisa ya? Peristiwa ini disebut dengan mengembun. Mengapa? Karena terjadi perubahan wujud benda dari benda gas menjadi cair. Jadi titik-titik yang terdapat di bawah tutup Magicom tadi berasal dari uap air, ya. Uap air yang terdapat di dalam Magicomnya berasal dari nasinya, ya. Nasinya juga mengandung air karena dia dimasak juga menggunakan air. Nah, di dalamnya karena dia panas menguap kan. Nah, ketika menguap itu udaranya terjebak di dalam dan akhirnya terjadilah pengembunan titik-titik air tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu menyublim. Menyublim itu adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Salah satu contoh benda yang bisa menyublim ya adalah kamper atau kapur barus. Ya, dia bisa semakin kecil dan akhirnya menghilang. Dan perubahan wujud benda yang keenam yaitu mengkristal. Salah satu contoh mengkristal adalah salju, ya, salju dan garam. Salju terbentuk karena ada perubahan suhu dingin, ya. Uap airnya berubah menjadi salju karena dingin, ya. Ketika turun ke bumi, akhirnya dia mengkristal. Uapnya tadi yang berbentuk udara berbentuk gas. Ketika turun ke bumi terjadilah sebuah pengkristalan dan akhirnya turun salju. Sayangnya salju tidak turun di negara kita ya. Dia hanya turun di negara-negara yang memiliki 4 musim. Sementara negara kita hanya memiliki 2 musim saja. Musim panas dan musim hujan. Kita akan melakukan percobaan perubahan wujud benda menyublim dan mengkristal. Ya, di sini sudah saya siapkan ya kalengnya. Lalu di sini juga ada kompor ya, kompor biasanya untuk kemah ini ya, kompor lapangan. Lalu juga ada parafinnya. Dan ini di sini juga sudah saya siapkan kapur barusnya. Ini adalah salah satu benda padat yang bisa menyublim. Nah, lalu korek dan juga es batu. Oke, seperti apa percobaannya? Perhatikan atau disimak baik-baik videonya. Oke ya, perhatikan. Nah, untuk ukuran kapur barusnya sama ya. Nah, ini akan saya pakai salah satu aja sebagai pembanding nanti ya. Nah, setelah nanti dibakar apa yang terjadi ya. Nah, ini ukurannya sama ya. Antara yang warna hijau stabilo dengan warna putih sama ya. Oke. Nah, akan saya ambil salah satu saja nanti sebagai pembanding supaya tahu bedanya. Oke, ini akan saya masukkan ke sini. Lalu saya juga menyiapkan lilin sebagai alternatif ya. Apabila nanti apinya terlalu besar, kita pakai lilin aja. Oke, kita letakkan di atas itu seperti itu. Lalu kita bakar lilinnya terlebih dahulu. Kita letakkan di atasnya.
Lalu kita letakkan penutup dan es batunya ya di atasnya. Oke, seperti ini. Seperti itu ya. Kita tunggu kira-kira 5 menit. Jadi kenapa diletakkan es batu di atas kalengnya? Supaya ada perbedaan suhu ya. Di bawah itu kan lilinnya membakar ya, panas, lalu di atas dingin ya. Karena kita mencoba dua perubahan wujud benda, menyublim dan juga mengkristal ya. Menyublim dan mengkristal. Oke, kita tunggu kira-kira 5 menit. Dari 5 menit ya. Sekarang kita coba lihat apakah ada perbedaan ya, khususnya di dalam kalengnya ya, yang apa tadi, kapur barus ya, kapur barusnya ya, seperti tadi yang kita masukkan ke dalam kaleng, apakah ada perbedaan ya. Kita lihat. Ini tadi bagian atas yang kita beri es ya. Nah, kamu lihat di sini seperti ada butiran-butirannya ya, butiran-butiran dari kapur barusnya. Nah, ya bisa dilihat ya, seperti kristal-kristal es begitu. Nah, oke. Sekarang kita letakkan dulu. Oke, ini kapur barusnya tidak terlalu mencolok, mungkin karena apa namanya, cuma 5 menit ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan tidak terlalu signifikan ya, perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Bentuknya kapur barus tidak terlalu mengecil, tidak terlalu banyak perubahan ya. Nah, yang paling terlihat adalah ini tadi ya. Nah, ada seperti kristal-kristal seperti itu. Nah, asalnya dari mana ini? Nah, dari kapur barusnya. Jadi dari kapur barusnya itu ya, dari kapur barusnya itu dia akan menyublim. Nah, kapur barus kan benda padat ya kan, kapur barusnya kan benda padat. Nah ya, kapur barus atau kamper ya, biasanya digunakan di dalam lemari untuk mengharumkan lemari. Nah, ini kan lama-kelamaan akan habis kan. Nah, jadi lama-kelamaan dia akan mengecil dan akhirnya hilang. Nah, dia menjadi gas. Nah, benda padat yang menjadi gas. Benda padat yang menjadi gas disebut dengan proses perubahan menyublim. Lalu, ketika dia sudah menjadi gas, ya kan? Gasnya didinginkan lagi. Ya kan? Nah, karena di atasnya tadi kan ada es ya. Nah, didinginkan lagi, akhirnya dia mengkristal. Ya, dia mengkristal dari benda gas, ya kan? Benda gasnya dari kapur barusnya terkena hawa dingin dari es batunya tadi. Nah, gasnya terkena hawa dingin karena gasnya tadi kan panas kan. Nah, dipanaskan kan karena menggunakan lilin tadi, dipanaskan, terus bagian atasnya ada es batunya, lalu ada hawa dingin, dan berubahlah dia menjadi kristal-kristal seperti ini. Dan ini juga terjadi pada salju ya, butiran salju. Butiran salju itu kan asalnya dari uap air. Nah, ketika jatuh ke bumi, karena ada hawa dingin atau udara yang dingin, uap airnya tadi ya, uap airnya yang berbentuk apa? Gas.
menjadi salju karena ada udara dingin. Nah, ini dari gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Nah, itu ya bisa dilihat ya. Nah, lalu juga ini kalau kalian pernah lihat di freezer itu, nah di dindingnya freezer itu kan ada seperti seperti butiran-butiran es itu ya, butiran-butiran kecil sama seperti ini. Nah, itu juga mengkristal ya, dari gas menjadi padat. Oke, seperti itu ya. Nah, coba perhatikan, ini adalah lilin ya, lilin yang mencair ya. Lilin yang mencair tadi kembali membeku. Nah, perubahan wujud ini juga disebut perubahan yang sementara, karena setelah dia mencair, dia kembali lagi membeku ya, dia bisa membeku kembali. Nah, sekarang kalian lihat ini kapur barusnya ya, perbandingan bentuknya setelah dibakar tadi. Nah, itu bisa kalian lihat ya, dia meleleh dan menyublim menjadi gas.